Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini kita bertemu kembali walau dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita pimpin doa dulu ya. Siapa KM-nya? Silakan. Muni. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu tidak bosan-bosannya ingin mengingatkan kalian bahwa dalam masa pandemi sekarang ini, walaupun keadaan negara kita sudah mulai membaik, ya, sudah mulai menurun COVID-19 ini angkanya, angka yang tertularnya, tapi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan cara bagaimana? Dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatannya apa saja yang harus diperhatikan? Siapa yang tahu? Boleh singgit. Berdiri, boleh. Apa saja yang pertama? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, 3M ya. 3M yang utama. Jangan lupa setiap kalian keluar rumah, apalagi kalian sekarang sudah mulai pembelajaran tatap muka, harus menjaga imunitas tubuh selain menjaga protokol kesehatan tersebut. Nah, kali ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan masukkan absensi kalian bahwa hari ini alhamdulillah hadir semua. Iya. Nah, agar lebih semangat lagi, kalian sebagai generasi muda yang suatu saat nanti akan menjadi penerus untuk generasi berikutnya, para petinggi kalian yang sedang sekarang menjalankan pemerintahan ini, Ibu harapkan memang kalianlah nanti sebagai penerus bangsa ini. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, coba Ibu ini kalian mencoba menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap ingin memulai pembelajaran. Kita biasakan ya. Coba kalian berdiri semua. Ibu akan coba putar. Nanti kita nyanyi sama-sama. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya,
Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari apa? Pidato persuasif. Oh, Dilan, apa? Pidato Persuasif. Ingat kan semuanya? Nah, alhamdulillah, semoga benar ya. Benar diingat. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang cerpen atau cerita pendek. Apa itu cerpen? Nah, Ibu izinkan Ibu ya untuk share. Nah, sebuah video untuk kalian amati. Kemudian setelah kalian amati bagaimana itu tentang cerpen Arin dan Nitiknya, kalian perhatikan terlebih dahulu video yang Ibu putar ini. Ini contohnya untuk yang saya kasih di sini. Dari yang Saya akan membacakan salah satu dialog dari cerpen Arin dan Nitiknya yang berjudul Selamat Tidak Sehat. Arin berasal dari keluarga yang harmonis, terdiri atas ayah, ibu, dan saudara. Karena keterbatasan dana, sejak SMP, Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Ia tinggal bersama saudara dari keluarga ibu. Seringkali ia merasa ingin bersekolah dekat dengan keluarga. Namun sayang, ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal bersama dirinya dan jauh dari tempat tinggalnya. 3 tahun sudah berlalu. Arin pun meminta kepada orang tuanya setelah lulus SMP untuk sekolah dekat dengan keluarganya. Permintaannya pun dikabulkan oleh ibunya, namun ayahnya sedikit keberatan. Hari demi hari berlalu, Arin pun semakin rindu dengan keluarganya. Tak jarang juga ia menangis. Bibinya pun menyadari apa yang Arin rasakan saat itu. Kamu kenapa, Nak? Tanya bibi. Saya baik-baik saja, Bibi. Saya hanya melelahkan saja. Sebenarnya bibinya sudah mengetahui apa yang sedang Arin rasakan, tetapi dia tak mau menambah beban Arin saat ini. Mak, bibi akan selalu mendoakan. Bibi juga akan selalu mendukung apa yang ingin kamu lakukan. Berusahalah dengan giat untuk mendapatkan keinginan. Setelah mendapatkan nasihat itu, Arin menjadi semangat. Meskipun Arin belum membicarakan masalah kepada bibinya, dia tahu bahwa bibinya akan selalu mendukungnya. Nah, itu ya, ada sebuah cuplikan dari pidato dari siswa yang mencoba mempraktekkan sebuah dialog dalam salah satu judul cerpen. Dari sini kita lihat dulu apa tujuan atau IKD yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian IPK-nya untuk pengetahuan mengidentifikasi ini menjelaskan pengertian teks cerpen dan menganalisis unsur pembangun karya sastra cerpen. Adapun keterampilan yang harus kalian harus kalian lakukan untuk pembelajaran kali ini dan ada dalam rubrik penilaiannya, itu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Diharapkan kalian bisa membuat kesimpulan tentang unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang didengar atau yang dibaca. Nah, dari sini
Ibu putar, kalian bisa dengan melalui pendekatan saintifik dari PPACK dengan menggunakan model pembelajaran program based learning, diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu menganalisis serta menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek dengan cermat, serta memiliki sikap kritis, kreatif, kerjasama, komunikatif, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk itu, apa sebenarnya pengertian cerpen ini? Ada beberapa yang menyebutkan bahwa pengertian cerpen ini selain yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pendapat. Coba yang pertama, pengertian cerpen yang pertama coba bacakan oleh siapa yang mau? Jiran, silakan. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra berupa prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya yang disertai dengan bermacam permasalahan yang menimpanya serta bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu salah satu pendapat pengertian tentang cerpen. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa cerpen? Rifki, boleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam suatu situasi atau pada suatu ketika. Nah, yang namanya cerpen itu karya sastra itu kisarannya kurang dari 1000 kata. Berbeda dengan novel ya. Kalau novel itu lebih dari 10.000 kata. Kalau cerpen itu kisarannya sangat pendek. Jadi kurang dari 10.000 kata. Kemudian apalagi memusatkan diri kepada satu tokoh dalam satu situasi tertentu, seperti yang contoh video yang ibu tadi tayangkan, itu tokohnya terpusat pada satu orang, yaitu Arin. Ya, oleh karena itu sudah termasuk kepada cerpen, berarti cerita yang ibu sampaikan tadi dalam videonya. Adapun ciri-ciri cerpen, ciri-ciri cerpen di sini memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Adapun proporsi penulisannya bagaimana? Itu lebih singkat dibandingkan novel. Dan kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Kalian pun yang kehidupan kalian aja sehari-hari. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, berpusat pada hanya satu tokoh. Tokoh yang menceritakan mengalami sebuah konflik, baik itu konflik batin ataupun konflik yang terjadi di luar dirinya. Pemilihan kata sederhana sehingga memudahkan para pembaca sampai pada tahap penyelesaiannya. Adapun di sini bersifat bagaimana? Bersifat fiktif, walaupun pada terjadi pada kehidupan sehari-hari atau menggambarkan kehidupan sehari-hari, tapi yang namanya bercerita itu pasti bersifat fiktif. Menceritakan satu kejadian saja, menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Jadi di sini tidak ada beberapa kejadian menjadikan sebuah konflik, tapi hanya satu kejadian. Entah itu suatu keinginan tokoh atau apa yang dilakukan tokoh, berarti hanya satu kejadian. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalian bisa membaca satu kali duduk, dalam artian kalian hanya beberapa menit saja dalam membaca cerpen akan selesai. Ya, memberikan kesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Nah, ini ciri-ciri cerpen. Adapun unsur yang terkandung dalam cerpen atau unsur pembangunan
pandang, latar, latar, dan amanat. dan amanat. Nah ini sangat jelas ini ya, sama tema tokoh penokohan, alur latar, sudut pandang, amanat begitu. Kemudian ada pun unsur ekstrinsiknya. Apa saja unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerpen? Siapa yang tahu? Salma boleh. Latar belakang masyarakat, Latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, latar belakang pengarang, latar belakang budaya, latar belakang budaya. Ada berapa? Salma? 3. Ada 3. Yang pertama, coba siapa yang bisa menjelaskan? Yang pertama latar belakang apa, Salma? latar belakang masyarakat, Latar belakang masyarakat, siapa yang bisa menjelaskan? Midi? tokoh lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi dalam membuat cerpen, misalnya keadaan politik, sosial, ekonomi, dan ideologi negara. Iya. Jadi latar apa? Sekali lagi? Yang keras, mungkin kurang terdengar untuk ke belakang. Yang depan terdengar tidak? Tidak, kurang keras. Katanya satu kali lagi coba Midi. Merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen, misalnya keadaan politik, sosial, ekonomi, dan ideologi negara. Iya, latar belakang masyarakat itu jadi unsur yang mempengaruhi pengarang dari mau baik itu ideologi atau ideologi masyarakat atau apa namanya dalam suatu kondisi masyarakat yang ditempati oleh si penulis. Kemudian yang kedua, latar belakang apa? Tadi itu Salma? Latar belakang pengarang. Oh, latar belakang pengarang. Siapa yang bisa? Cuk. Oh iya, Yolanda. Merupakan faktor dari dalam diri pengarang yang mendorong penulis dalam membuat cerpen, misalnya riwayat hidup, pendidikan, psikologi penulis, kondisi penulis. Iya, yang mendorong dari dalam diri si pengarang. Kemudian yang ketiga, latar belakang apa Salma? Dalam cerpen. Nilai yang terkandung dalam cerpen. Ada berapa nilainya? Ada berapa? Nilai apa saja? Siapa yang bisa? Boleh, Uli. Nilai agama, nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dengan aturan atau ajaran yang bersumber dari agama tertentu. Iya. Nilai sosial, nilai-nilai dalam cerita yang berkenan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Nilai moral, nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dengan akhlak atau etika. Nilai budaya, nilai-nilai dalam cerita yang berkenan dengan kebiasaan atau tradisi atau adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah. Ya, itu nilai-nilai yang terkandung dalam latar belakang atau yang terdapat dalam unsur ekstrinsik cerpen. Ya. Nah, oleh karena itu ternyata kalian sudah paham ya, bagus sekali. Semua bisa menjelaskan apa itu pengertian cerpen dari unsur ekstrinsik dan intrinsiknya juga, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Oleh karena itu, ibu ingin kalian menganalisis sebuah cerita pendek yang terdapat dalam LKPD yang sudah ibu bagikan. Secara berkelompok saja, kelompoknya yang sudah dibentuk sebelumnya saja agar tidak berubah-ubah ya. So, silakan kerjakan. LKPD ada kan? Ada. Kelompok siapa?
5 menit lagi cukup? Oh. Cukup. Tuliskan, kemudian nanti presentasikan. Mana yang sudah siap boleh presentasikan terlebih dahulu. 2 menit lagi ya. Sudah selesai kok? Sudah? Ada kelompok yang ingin mempresentasikannya? Pertama atau lebih dulu? Siapa? Kelompok mana? Yang cerpen itu, yang ya unsur intrinsik, cerpen, alin, dan mimpinya. Siapa yang sudah kelompok mana yang sudah menemukan? Boleh, Najwa. Sambil berdiri ya. Coba yang lain, kelompok lain menunjukkan apakah sependapat atau tidak. Nanti kalau sependapat berarti sama pemikirannya, kalau tidak acungkan tangan. Ada hal apa yang ingin ditambahkan selain yang diungkapkan Najwa? Silakan. Unsur intrinsik, cerpen, alin, dan mimpinya. 1. Tema kebersamaan keluarga. 2. Alur maju. 3. Tokoh alin sebagai protagonis, bibi dan ayah sebagai antagonis. Tidak ada tokoh antagonis karena konflik yang terjadi adalah konflik batin tokoh utamanya. 4. Sudut pandang orang ketiga tunggal. 5. Latar tempat rumah bibi alin, sekolah alin, rumah alin. Suasana seni bahagia dan haru. Waktu malam dan pagi hari. 6. Jangan menyerah dengan keadaan karena setiap masalah pasti ada jalan keluar. Iya, apakah kelompok lain sependapat dengan apa
Kemudian apa temanya? Kebersamaan keluarga. Kemudian untuk unsur linguistik yang kedua, Alur. alurnya bagaimana? Alurnya Maju dari mulai terjadinya konflik hingga klimaks, kemudian di akhir penyelesaian masalah. Ketiga, unsur linguistik tokoh ada Arin sebagai protagonis, Arin sebagai protagonis, Bibi dan Ayah sebagai protagonis. Nah itu tidak ada antagonisnya ya, karena ini merupakan konflik, hanya konflik batin. Yang ketiga, Sudut pandang. keempat sudut pandang. Dari sudut pandang berapa? Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Kemudian yang kelima, latarnya terjadi di mana? Tempat rumah Bibi Arin. Tempatnya ada di rumah Bibi Arin. Bibinya Arin, Sekolah Arin. sekolah Arin, Dan rumah Arin. apa? Rumah Arin. Rumah Arin. Kemudian Suasana kenapa? sedih, bahagia, dan haru. Suasananya ada sedih, ada bahagia, ada juga haru. Selanjutnya Waktu. kapan? Malam dan pagi hari. Hari dan Pagi hari. pagi hari. Yang terakhir Amanat. amanat. Apa itu amanat? Jangan menyerah dengan keadaan. Kalau punya masalah pasti ada jalan keluar. Jangan menyerah pada keadaan, pasti Setiap masalah ada jalan keluarnya. ada jalan keluarnya. Kalau misalnya kalian mengalami masalah dalam keluarga ataupun dalam masalah yang terdapat dalam diri kita sendiri, jangan putus asa, jangan merasa minder, apalagi minder tidak boleh. Semua sama dan semua masalah akan ada jalan keluarnya. Kemudian untuk unsur ekstrinsiknya dalam cerita pendek Arin dan Mimpinya, kelompok mana yang mau mempresentasikan? Rifki, boleh. Unsur ekstrinsik cerpen Arin dan Mimpinya. Ya. Yang pertama ada latar belakang pengarang. Yang kedua ada nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai dalam cerita. Apalagi? Sudah? Sudah. Unsur ekstrinsik dalam cerpen Arin dan Mimpinya, seperti yang disebutkan oleh kelompok Rifki, itu yang pertama latar belakang pengarang. Siapa yang mau menjelaskan bagaimana latar belakang pengarang itu ya dalam kelompok dalam cerpen Arin dan Mimpinya itu? Siapa? Ayo. Muni? Boleh. Iya. Pengarang menjumpai beberapa fenomena di masyarakat tentang kepercayaan keluarga akibat keadaan. Fenomena ini banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pengarang ingin menginspirasi semua masyarakat, khususnya yang memiliki keadaan yang sama, untuk terus berjuang, karena setiap ada masalah pasti ada jalan keluar. Iya, si pengarang ini menjumpai beberapa fenomena dalam masyarakat bahwa banyak sekali keluarga yang terpisah karena keadaan. Tapi itu tidak menjadi sesuatu hal yang sangat fatal ya untuk kalian. Misalnya walaupun kalian mengalami hal itu, percaya nanti suatu saat akan bersatu kembali dengan keluarga, akan indah pada waktunya. Ya. Kemudian unsur ekstrinsik yang kedua, kelompok mana? Kelompok Firzia yang belum. Silakan. Nilai dalam cerita. Ya. Nilai moral. Tokoh Bibi mendukung segala hal yang akan dilakukan oleh Arin. Tokoh Arin tak berputus asa dengan nasibnya. Nilai sosial. Arin berkumpul bersama keluarganya. Nah, dalam unsur ekstrinsik mengandung nilai moral ya, si Bibi bagaimana katanya selalu mendukung Arin ya, ataupun keputusannya. Kemudian si Arin di sini, Arin pun tidak berputus asa dalam menghadapi masalah jauh dari keluarganya ya. Coba kalian kalau misalnya jauh dari keluarga, bagaimana perasaannya? Sedih. Sedih, menahan kangen, bagaimana kalau
Kalau dekat selalu berdekat. Selalu melawan. Ya, kepada orang tua. Tapi kalau jauh, kalau jauh baru terasa kangen ke mama, ke ibu, kangen ke ayah, ke bapak, apalagi sama adik, kakak. Nah, di rumah seperti Tom and Jerry, ya. Tapi kalau jauh dengan adik, rindu, kangen, pengen sama-sama, gitu ya. Nah, dalam nilai sosialnya nanti Arin pun akan berkumpul dengan keluarganya itu. Harapan Arin lagi setelah dia lulus dari SMP, dia ingin dekat dengan keluarga. Nah, baik, bagus sekali, tepuk tangan dong untuk kalian semua. Kalian hebat, kalian cepat memahami apa yang ibu sampaikan, materi yang disampaikan. Nah, untuk itu pada pertemuan kita tutup pembelajaran hari ini ya. Coba pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks tanggapan. Nah, sebelum kita tunggu, coba dipimpin doanya oleh KM Munir. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam.